Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vika Italia Nidarais, Tambuk A2417120. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang hukum kekekalan momentum. Definisi momentum dalam fisika adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Momentum adalah besaran vektor. Secara matematis, rumusnya adalah P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Dalam pengertian yang lain, momentum bisa diartikan sebagai kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kecepatan yang konstan. Maksudnya, benda yang mempunyai momentum yang besar menunjukkan bahwa benda tersebut sulit untuk dihentikan dan akan mempunyai efek merusak yang lebih besar bila menabrak sesuatu. Misalkan pada mobil truk mempunyai massa yang besar, kemudian dia akan mempunyai efek yang lebih besar bila menabrak sebuah tembok. Misalkan mobil truk mempunyai massa yang besar, dia akan mempunyai efek yang lebih besar bila menabrak tembok dibandingkan dengan sebuah sepeda motor yang massanya lebih kecil, meskipun kecepatan kedua jenis kendaraan tersebut sama. Dalam maksud di sini adalah apabila semakin besar massa benda, maka semakin besar pula momentumnya. Kemudian, bagaimana seandainya jika truk dan motor tersebut saling bertabrakan? Maka bisa dipastikan keadaan terparah akan dialami oleh motor karena momentumnya kalah dengan truk. Namun, selain massa, besaran juga berpengaruh terhadap momentum. Besaran yang juga berpengaruh terhadap momentum adalah kecepatan. Jadi, ketika terdapat dua truk dengan jenis yang sama saling bertabrakan, maka truk tercepatlah yang memiliki momentum terbesar. Adapun bunyi dari hukum kekekalan momentum adalah jika gaya luar yang bekerja pada suatu sistem adalah nol, maka momentum linear total sistem tersebut akan tetap konstan. Dengan kata lain, momentum benda sebelum tumbukan sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Suatu momentum selalu melibatkan sedikitnya dua benda. Misalkan, bola biliar A dan bola biliar B. Sesaat sebelum tumbukan, bola A bergerak mendatar ke kanan dengan momentum MAVA dan bola B bergerak mendatar ke kiri dengan momentum MBVB. Momentum sistem partikel sebelum tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan bola B sebelum tumbukan. Momentum sistem partikel sesudah tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan bola B sesudah tumbukan. Kemudian dari peristiwa tumbukan mendatar yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa momentum total sistem saat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Pernyataan ini dikenal dengan nama hukum kekekalan momentum linear. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai P sebelum sama dengan P sesudah, di mana P sebelum adalah PA ditambah PB dan P sesudah adalah P aksen A saat tambah P aksen B, di mana diturunkan menjadi MAVA tambah MBVB sama dengan MAV aksen A ditambah MBV aksen B. Contoh yang pertama, sebuah peluru dengan massa 10 gram
dan kecepatan 1000 meter per sekon mengenai dan menembus sebuah balok dengan massa 10 kg yang diam di bidang datar tanpa digesekkan. Jika kecepatan balok setelah tertembus peluru 0,4 meter per sekon, maka hitunglah kecepatan peluru setelah menembus balok. Adapun hal yang pertama kita akan mengerjakan soal ini adalah diketahui. Diketahui M1 adalah 10 gram, maka kita akan konversi ke kilogram menjadi 0,01 kilogram. M2 sama dengan 10 kilogram, V1 sama dengan 1000 meter per sekon, V2 sama dengan 0, V2 aksen sama dengan 0, meter per sekon. Di mana dalam pertanyaan ditanyakan adalah berapa nilai V1 aksen. Adapun penyelesaiannya adalah M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Kemudian kita tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam rumus tersebut dan kita akan mendapatkan hasil adalah 600 meter per sekon. Contoh yang kedua. Sebutir peluru bermassa 20 gram ditembakkan ke dalam sebuah balok kayu yang bermassa 10 kg yang diam. Jika peluru menancap ke dalam balok dan kecepatan balok berubah menjadi 30 cm per sekon, maka kecepatan awal peluru tersebut adalah: yang pertama, diketahui M1 adalah 20 gram, maka kita akan konversikan ke kilogram, dia akan mendapatkan hasil 0,02 kilogram. Kemudian M2 adalah 10 kilogram, V2 adalah 0 karena dia diam, V aksen 2 adalah 30 cm per sekon, kita akan konversi ke meter per sekon adalah 0,3 meter per sekon. Dan yang ditanyakan adalah nilai dari V1. Karena peluru dan balok bersatu setelah tembakan, maka nilai dari V aksen 1 akan sama dengan V aksen 2 sama dengan V aksen, di mana nilainya adalah 0,3 meter per sekon. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, diperoleh M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 kali V aksen 2. Nah, kemudian kita masukkan kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan tadi ke dalam rumus ini. Maka kita akan mendapatkan nilai dari V1 adalah 150 meter per sekon. Kemudian contoh yang ketiga. Sebuah benda mempunyai massa 2,5 kg. Hitunglah momentum benda saat kecepatannya 3 meter per sekon. Nah, di sini yang kita ketahui pertama adalah massa sama dengan 2,5 kg, V sama dengan 3 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai P atau momentum benda. Kita masukkan rumusnya yaitu P sama dengan M dikali V. Kemudian kita masukkan angka-angka tadi ke dalam rumus ini dan kita akan mendapatkan hasil 7,5 kg meter per sekon. Kemudian contoh yang berikutnya, sebuah bola A massanya 600 gram dalam keadaan diam ditumbuk oleh bola B yang bermassa 400 gram, bergerak dengan laju 10 meter per sekon. Setelah tumbukan kelajuan bola B menjadi 5 meter per sekon dengan arah sama dengan arah semula. Tentukan kelajuan bola A sesaat ditumbuk oleh bola B.
Nah, kemudian MA adalah 0,6 kg, VA adalah 0 meter per sekon, MB sama dengan 0,4 kg, VB sama dengan 10 meter per sekon, VB aksen sama dengan 5 meter per sekon, di mana yang ditanya adalah VA aksen. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu MAVA ditambah MBVB sama dengan MAVA ditambah MAVA aksen ditambah MBVB aksen. Kemudian kita tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam rumus ini. Kemudian kita akan mendapatkan hasil akhir, yaitu VA aksen sama dengan 3,33 meter per sekon. Sekian dan terima kasih. Untuk pemaparan materi selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya.